Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini sudah sampai Ats-Tsalits wal Arba'un min Syu'abil Iman, cabang iman yang ke-43, tarkul ghilli wal hasadi wa nahwihima. Di sini diterjemah meninggalkan dengki dan curang, gitu ya. Baik. Kalau Anda perhatikan, ghil ini bukan curang, ya. Meninggalkan kebencian dan dengki dan yang lainnya, ya. Ini mengingatkan kita tentang doa, ya, doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang ayat ini juga bisa kita kutip bagian dari doa-doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Awas, nunnya panjang ya, banyak yang baca sabaquna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, nih. Baik. Jangan engkau biarkan ada kebencian di dalam hati kami, ya. Karena kalau kita ini membenci saudara sesama mukmin, hasad, iri, dengki terhadap sesama muslim, sesama mukmin, hubungan kita ini rusak, menimbulkan mafsadah, kerusakan yang sangat besar. Maka di sini cabang yang ke-43 adalah, atau bagian iman yang ke-43, meninggalkan al-ghil wal hasad. Ini harus kita bersihkan dari diri kita dan yang lainnya, ya. Yang lainnya itu banyak, misalnya apa? Dendam, pendendam, ya, kemudian sombong dan yang lain sebagainya. Baik. Sebagian dari dalil-dalil yang diketengahkan di sini sudah kita telaah, ya. Pertama, ayat-ayat yang dikutip yang berkaitan dengan masalah hasad, ya, juga sudah kita pelajari, hadisnya juga sudah. Tinggal bagian akhir, ada beberapa kata-kata mutiara, makalah para ulama yang waktu pertemuan bulan lalu belum sempat kita baca. Insyaallah malam ini kita sempurnakan dan mudah-mudahan bisa masuk ke cabang iman berikutnya, yaitu yang ke-44. Baik. Di sini Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengutip perkataan Al-Ahnaf bin Qais, ya. Al-Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan khamsun hunna kama aqul.
ada 5 hal, ya, ada 5 hal yang sesuai dengan yang kukatakan. 5 hal ini perkara yang nyata, persis seperti yang aku katakan. La rahata li hasud, tidak ada ketenangan bagi orang yang iri dengki, orang yang syirik bahasa kita. Ada juga yang menyebut orang yang hatinya burik. Nggak mungkin tenang. Nggak mungkin tenang. Orang melihat orang lain mendapatkan nikmat, kemudian dia tidak terima. Ya. Orang seperti ini nggak mungkin tenang. Bahkan makin lama bisa jadi hari ini dia syirik sama orang, minggu depan lebih syirik lagi, lebih hasad lagi, bulan depan lebih parah lagi. Karena ternyata dia hasad itu nggak ngefek sama sekali kepada yang dia hasudi. Dia hasad nggak ngefek. Nggak mungkin Allah merubah ketetapannya. Oh ya, karena hambaku tidak terima, kalau begitu saya pindahkan nikmat ini. Nggak mungkin. Makin panas, makin panas, makin panas. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan. Kalau kita ini hidup, apalagi di perumahan yang rapat begini ini, ya, ibaratnya orang punya sendal jepit baru aja nggak bisa disembunyikan, kita ngelihat. Kemudian hati kita ini hasad. Lama-lama terus kalau dipelihara itu menjadi hasud, pendengki. Ya, na'udzubillah min dzalik, nggak mungkin bahagia. Ini sahih, ya. Wala muru'ata likadzub, dan tidak ada harga diri bagi pendusta. Orang itu kalau dusta, pembohong, jatuh. Ngomong berbusa-busa tidak ada yang nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang dengar. Bahkan kadang-kadang karena sudah tidak dengar itu, dia susah payah untuk meyakinkan orang. Kadang-kadang sampai sumpah-sumpah segala, ya, nggak ada yang, ya. Maka lihat, kalau kita bisa mengikis hasad. Hasad itu pada dasarnya pasti menjangkiti orang, tapi ada yang cerdik, dia tidak dituruti, tidak dipelihara, dilawan, akhirnya tenang hatinya. Demikian juga kalau orang bisa menghindari bohong, pembohong, dia mulia. Ngomong itu irit, hemat, orang sudah pada percaya. Kemudian apa lagi? Wala wafa'a li muluk, dan tidak ada penepatan janji bagi para raja. Ya, memang penyakitnya para raja itu begitu. Ya. Wala hilata li bakhil, tidak ada alasan bagi orang yang pelit. Untuk apa dia pelit? Ya. Wala su'dada li sayyi'il khuluq, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang buruk akhlaknya. Sahih. Orang itu kalau akhlaknya buruk, nggak mungkin mulia. Bahkan kalau seandainya orang itu punya modal, sudah ganteng, kaya raya, tapi akhlaknya buruk, nggak bakalan mulia. Tapi kalau sebaliknya orang itu buruk rupa, miskin, ya, tapi akhlaknya mulia, itu kekurangannya itu semua tertutupi, dipuji-puji orang. Masya Allah, si fulan itu memang ini ya, tapi akhlaknya bagus. Tapi kalau orang yang tampan, cantik, jelita, tapi akhlaknya buruk, itu kadang-kadang dicaci maki orang dengan binatang-binatang yang kotor. Dah bisa dibayangkan sendiri, nggak usah saya detailkan. Ya, dimaki-maki orang. Atau kadang-kadang dikatain dengan makhluk yang sangat rendah, setan lah, iblis dan lain sebagainya. Benar ya, berarti apa yang dikatakan oleh Al-Ahnaf bin Qais, kita setuju ya? Setuju kan? Memang itu kenyataan. Ada 5 hal yang seperti yang saya katakan. Tayyib. Kemudian wa'anil Khalil bin Ahmad. Pernah dengar nama ini, Pak? Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad udah nggak asing lagi ya. Ya kan? Tapi siapa Khalil bin Ahmad ini? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini pakar bahasa Arab. Orang yang yang membuat atau yang mencetuskan ilmu arud, ilmu untuk kaitannya dengan membuat syair. Ya, salah satu ulama besar, gurunya Imam Sibawai.
Ini ahli nahwu. Ya. Kemudian ini beliau punya makalah, punya kata-kata mutiara. Kata beliau, ma ra'aitu dhaliman asbaha bimadlumin min hasidin. Saya tidak pernah melihat orang yang dolim yang mirip orang yang terdolimi melebihi orang hasad. Orang itu kalau hasad kan dia dolim, tapi nyatanya keadaannya orang yang hasad ini ya mirip dengan orang yang teraniaya, yang terdolimi. Kalau orang yang dolim itu kan cenderung apa namanya ya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya dia mentang-mentang. Kalau yang madlum itu kan tersiksa kan. Orang yang terdolimi itu kadang-kadang Masya Allah ada yang sampai tulangnya patah-patah, berdarah-darah ya, menderita. Ternyata kata beliau, orang yang hasad itu mirip kayak orang yang dolim, bukan seperti yang madlum. Mirip orang yang teraniaya. Dia tidak akan tenang, dia tersiksa ya. Lahu nafasun daim, dia memiliki nafas yang berat, yang tersengal-sengal. Orang itu kalau hasad nggak mungkin nyaman hidupnya. Bahkan sekali lagi kadang-kadang itu dia ngos-ngosan sendiri ya, ibaratnya begitu. Wa aqlun haim, dan akal yang bingung. Ini gimana, saya benci orang ini, saya makin hasad, dia makin sukses. Bisa jadi bingung, kehabisan akal untuk menjatuhkan orang itu, bisa jadi. Wa hazanun lazim, dan kegelisahan atau apa namanya ya, kesedihan yang terus menerus, yang tidak pernah lepas darinya. Jadi keadaannya berarti mirip orang yang teraniaya. Enggak, dia tersiksa, dia menderita gara-gara hasutnya. Baik, kemudian juga di sini dikutip syair-syair tentang hasad. Syairnya Al-Mubarrid ya. Muhammad Al-Mubarrid ini terkenal sebagai orang apa namanya, sastrawan juga ya, juga seorang imam, seorang yang alim, orang yang bagus tutur katanya. Di sini terjemahannya begitu ya. Di sini beliau menguntai bait-bait syair tentang hasad ya, yang diterjemahkan. Kita baca terjemahannya aja. Mata yang dengki selalu memata-mataimu. Orang itu kalau dengki pasti selalu memantau, memata-matai orang yang dia dengki kepadanya. Memperlihatkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Ya Allah, kalau orang itu punya memelihara hasad, iri, dengki ya, ini tidak mungkin jujur. Orang yang dihasadi itu, yang dia dengki kepadanya, pasti menjadi jelek, yang nampak kejelekannya, atau bahkan kadang-kadang tidak tanggung-tanggung dia bisa menfitnah. Nah, ini mirip suudzon. Kalau orang ini bermuamalah dengan sesama muslim dengan kacamata suudzon, istilahnya melihat orang itu dengan buruk sangka, jelek semua, jatuh semua. Dan ini biasanya orang munafik. Orang munafik itu selalu suudzon kepada orang-orang beriman. Kalau dia tidak dapat aib secara lahiriah ya, dia akan masuk ke dalam hatinya. Dia sholat itu belum tentu ikhlas. Dia pergi haji belum tentu duitnya halal. Ini begini ini kerjaannya orang munafik yang tidak pernah melihat orang mukmin itu positif. Bahkan Rasul saja dan para sahabat dulu dimakan oleh mereka. Maka perhatikan, bermuamalah dengan muslim itu harus membawa hati yang bersih. Hasad singkirkan, suudzon singkirkan. Bahkan kita itu mestinya belajar untuk selalu menghendaki kebaikan pada diri kita, orang lain, saudara kita, seperti kebaikan-kebaikan yang kita inginkan pada diri kita. Melihat orang ibadah, semoga Allah terima ibadahnya. Nggak usah kita ngurusi niatnya ikhlas atau tidak. Itu biar urusannya orang yang beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lihat, kalau ada orang yang menjalankan perintah Allah, sudah kita dukung, kita cintai karena Allah, kita doakan mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah. Itu orang-orang yang hatinya bersih, jadi enak.
ada orang yang mulia di mata kita. Tapi kalau kita berinteraksi dengan sesama muslim pakai kacamata hasad, pakai kacamata suudzon, aduh, rusak semua itu. Orang-orang itu buram semua, nggak ada positifnya, nggak ada baiknya. Nah, ini sahih. Mata yang dengki selalu memata-matai, memperlihatkan keburukan dan menyembunyikan kebaikannya. Maka hati-hati kalau ada orang tidak suka dengan seseorang, ya, atau jelas-jelas dia hasad. Hati-hati, kita jangan ikut pro dengan dia, ya, karena orang ini tidak objektif, orang ini tidak adil. Pasti orang yang dihasadi itu nampak keburukan, atau kalau cerita kepada orang lain tentang itu pasti, ya, jarang yang jujur, ya. Bahkan kadang-kadang mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bala tentara menyerang orang yang dihasudi. Ketika bertemu denganmu, dia memperlihatkan wajahnya yang berseri. Manusia itu bisa begini, jemaah sekalian, ya, bisa begini, pura-pura ramah, tapi hakikatnya dia menyimpan kedengkian. Coba kalau dibayangkan, ya, dia senyum ramah, mengucapkan, bahkan bisa jadi keluar dari lisannya itu assalamualaikum, salam, doa yang luar biasa. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan kepadamu. Berarti didoakan untuk selamat dari segala macam penyakit. Hari ini ada berapa macam penyakit? Makna assalamualaikum itu, assalamualaikum ketika kita tulus menyampaikan kepada, menebar, mengucapkan ini kepada saudara kita, itu berarti kita doakan mudah-mudahan salamah, selamat, sejahtera, salah satunya dari berbagai macam penyakit. Ini kadang-kadang kita mengucapkan kalimat ini tidak kita hayati apa isinya. Nah, kalau orang yang hasud itu bisa senyum, bisa ini kan, bisa mengucapkan assalamualaikum, tapi di dalam dadanya beda. Bisa terucap kata assalamualaikum, tapi bisa saja di dalam hatinya itu maknanya berlawanan dengan yang dia ucapkan. Dan orang itu bisa seperti ini. Orang itu kalau mentalnya rusak, saya ambilkan contoh, bagaimana manisnya ucapan orang munafik. Ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Lagi-lagi ini gambaran tentang ketika hati itu tidak beres. Nah, tidak beres. Baik. Kemudian pada hatinya menyembunyikan kedengkian yang dalam. Permusuhan orang yang dengki tanpa disebabkan satu kesalahan. Kalau ada orang yang dengki, ya, dengki kepada seseorang karena dia tidak rela orang lain atau saudaranya itu mendapatkan nikmat. Dia mendengki kepada dia itu ada kesalahan yang diperbuat oleh orang yang didengki apa enggak? Enggak ada. Salahnya yang menurut dia mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian dia tidak rela. Orang yang hasud itu konyol banget. Dia terhadap orang yang dia hasudi, yang dia iri dengki kepadanya, orang itu tidak punya kesalahan. Yang membuat dia panas itu karena orang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Dan ini ada di berbagai sektor kehidupan. Antar pedagang mungkin hasud nggak? Mungkin nggak? Yang satu laris dagangannya dia nggak laris, mungkin hasud nggak? Mungkin banget. Nah, nanti ada bahasa muncul akhirnya dari hasad ini muncul persaingan tak sehat. Mungkin nggak untuk menghancurkan saudaranya yang dia hasuti itu akhirnya ke dukun? Mungkin nggak? Mungkin, ya. Atau lebih dari itu, nyewa pembunuh bayaran atau nyewa orang-orang jahat untuk melakukan berbagai macam. Masya Allah. Ya. Di dunia politik ada orang hasad gak? Oh, yang benar. Dunia pedagang ada, dunia ini semua. Ibu-ibu juga ada saling hasad dengan tetangganya, bapak-bapak juga begitu. Ya, ada orang rumah tangganya itu masya Allah sakinah mawaddah warahmah.
Antum jangan kira ya kalau orang-orang seperti ini itu aman-aman saja. Ternyata kadang-kadang mata-mata yang menyorot dia, yang tidak suka itu banyak. Ya. Obatnya apa jemaah sekalian? Obatnya sebenarnya obat yang paling mujarab itu adalah al-iman bil qadar. Kalau ini dihayati ya, insya Allah lintasan-lintasan hasad tadi cepat bisa kita bunuh, bisa kita musnahkan. Tapi kalau iman itu sudah tipis, kemudian kehidupan ini padat begini, kehidupan itu begitu transparan ya, potensi tumbuhnya hasad ini luar biasa. Kemudian belajar dari pengalaman. Kemarin ada ungkapan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit. Jadi Allah itu didurhakai, dimaksiati dengan hasad pertama kali di langit. Siapa yang melakukan? Iblis. Iblis itu hasad dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Sampai akhirnya dia tidak sudi menjalankan perintah, melaksanakan perintah Allah untuk sujud memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Siapa lagi? Yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi hasad kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Mau mereka itu nabi dari golongan mereka. Tapi qadarullah, Allah memilih Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi menjadi Rasul yang terakhir, berkedudukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ternyata bukan dari golongan mereka. Mereka mangkel, mereka dongkol, mereka hasad, akhirnya benci kepada Rasulullah. Kemudian pembunuhan pertama kali di muka bumi ini siapa? Qabil membunuh Habil, itu juga gara-gara hasad. Nabi Yusuf alaihissalam dicemplungin sumur, ceburin sumur oleh saudara-saudaranya. Yang sebelumnya ada yang mengusulkan untuk dibunuh, tapi akhirnya yang disepakati adalah ceburin sumur. Apa motifnya? Hasad. Nah, iri terhadap Nabi Yusuf yang menurut pandangan mereka ayahandanya itu lebih sayang kepada, Masya Allah. Hati-hati. Mari kita berusaha ya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Mari kita perangi hasad dalam diri kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lapang dada. Ya, yang ketika melihat orang lain itu mendapatkan nikmat, kita ingat itu adalah jatah dia dari Allah. Dan apa yang diberikan kepada kita ini kita lihat, kita cermati dengan cara sering-seringlah kita itu melihat ke bawah, sehingga kita itu merasa mendapatkan limpahan dan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat orang-orang yang di atas nanti panas, kalau terus apa batuk-batuk, lama-lama batuknya berdarah, itu apa namanya? TBC, mati, dibikin susah sendiri karena dia memelihara hasad. Wala'iyadzubillah. Baik, sampai di sini pembahasan tentang hasad. Kita lanjut ke cabang yang ke-44. Ar-rabi' wal arba'una min syu'abil iman. Bagian iman yang ke-44. Tahrimu a'radin nas wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha. Mengharamkan kehormatan manusia. Itu ya terjemahannya, benar. Dan hal yang wajib ditinggalkan jika disakiti kehormatannya. Nggak tahu ini kok terjemahnya bisa jadi begini, ini gimana? Ruwet gini. Dan tidak sesuai dengan judul. Tahrimu a'radin nas, mengharamkan harga diri manusia. Maksudnya kita jangan menginjak-injak, jangan melanggar harga diri sesama muslim. Tayyib. Kemudian
wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha, dan kewajiban meninggalkan melanggarnya, melanggar harga diri. Di sini, dan hal yang wajib ditinggalkan jika disakiti kehormatannya. Apa itu maksudnya? Mana baca berulang-ulang nggak paham terjemahan. Ternyata judul aslinya tahrimu a'radin nas wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha. Sesama muslim itu dia punya harga diri yang kita tidak boleh melanggarnya, tidak boleh merendahkannya. Hati-hati ya. Kadang-kadang orang itu tangannya bersih, nggak pernah nyopet, nggak pernah ngutil, nggak pernah begal, nggak pernah ngambil yang bukan miliknya, ya, nggak pernah mengambil, mentolimi orang, mengambil hartanya. Tangannya juga bersih, nggak pernah bacok orang, nggak pernah ini orang, nggak pernah menumpahkan darah. Tapi kadang-kadang lesannya, ya, itu mudah sekali untuk mentolimi saudaranya, menginjak-injak dan mengunyah-ngunyah kehormatannya. Biasanya contoh yang paling dekat ini adalah ghibah. Ghibah itu kaitannya dengan kehormatan. Saudara kita itu bukannya harga diri, aibnya kita jadiin bahan obrolan. Berarti kaitannya dengan harga diri, bukan dengan harta, bukan dengan darah. Ya. Baik. Ini perhatikan ya, kalau at-ta'amul ma'allah, berhubungan dengan Allah, pastikan kita menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah yang paling istimewa itu adalah diyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan manusia, hati-hati dalam 3 hal. Pastikan kita ini ketika dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia, berbaur dengan banyak orang, terutama terhadap sama muslim, pastikan kita tidak berbuat zalim terhadap orang itu dalam 3 hal. Berbuat zalim berkenaan dengan hartanya, berbuat zalim berkenaan dengan darahnya, dengan nyawanya, dan dengan kehormatannya. Kalau kita bisa menghindari ini, kemudian kita maksimal ihsan kita kepada Allah, ihsan kita kepada manusia, kita kembali ke haribaan Allah, insya Allah aman. Tapi kalau hak Allah tidak kita perhatikan, kita zalim kepada Allah, kita zalim kepada manusia, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti ini kembali ke haribaan Allah, enggak aman. Bahkan Rasulullah SAW sudah memperkenalkan ada orang yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya sebagai orang yang pailit dan bangkrut. Dia datang ke akhirat nanti membawa ibadahnya, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kenapa dia jadi bangkrut? Karena dia jahat kepada manusia. Itu enggak selamat. Kalau ada orang ya ahli ibadah tapi dia jahat kepada manusia, ya, ini masa depannya mengerikan. Apalagi udah enggak dua-duanya, ihsan kepada Allah enggak, ihsan kepada manusia enggak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang ada orang yang punya prinsip enggak usah ibadah, tidak perlu rumah ibadah, yang penting baik sama orang. Antum ada yang tahu? Lagi viral. Enggak tahu? Enggak usah saya sebutkan namanya, cari aja nanti keluar ini. Cari, Masya Allah. Orang punya agama baru, ya. Ini sebenarnya sekte dari agama apa itu, Hindu atau Buddha gitu, tapi dia ikutin. Prinsipnya nggak usah ada ibadah, yang penting ibadah yang paling istimewa itu nolong orang, bantu orang. Dan kabar dari orang ini di Jakarta itu banyak yang sudah mengikuti ajaran ini. Buktinya kemudian mereka berbuat baiknya itu nolong anak-anak yang di pinggir kali. Kalau disebut Jakarta itu berarti kali apa? Kali Malang apa kali Ciliwung? Yang ngerti Jakarta, yang ngerti Jakarta. Kalau kali Malang kan enggak sampai Jakarta ya. Itu katanya anak-anak pinggir kali itu disekolahin sekolah-sekolah elit yang seragamnya pakai jas, pakai dasi. Tapi dia mengatakan tidak ada ibadah, tidak perlu rumah ibadah. Karena itu berpotensi menimbulkan konflik. Kalau masjid ini bagus, nanti gereja enggak mau kalah bikin gereja bagus lagi. Kalau masjid ini, astagfirullahaladzim. Perhatikan.
ajaran-ajaran mengerikan itu beredar sekarang di media-media itu. Ya, baik. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama makhluk, lebih umumnya gitu, terutama kepada sesama manusia, itu tidak mungkin kita pilih. Kita berjuang untuk bisa menunaikan ini demi masa depan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut tadi, ahli ibadah tapi jahat sama orang, diadili oleh Allah, ludes kebaikannya, bahkan kadang-kadang tekor. Karena orang itu kadang-kadang di akhirat itu nanti urusannya bisa dengan ribuan orang, bisa dengan jutaan orang mungkin. Ya, ludes tekor, kebaikannya habis, akhirnya keburukan orang-orang yang teraniaya itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Ini yang mengajarkan Rasulullah. Saya ceritakan secara bebas, hadisnya ini aslinya riwayat Muslim. Ya, baik. Nah, ini ikhwatal iman. Bab 44 ini adalah terkait dengan jangan melanggar harga diri atau kehormatan sesama muslim. Baik. Maka dalil yang disebutkan di sini, yang pertama adalah dalil tentang ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Tolong, jangan pernah bosan mendengar nasihat tentang ghibah. Jangan pernah bosan. Sebagaimana antum jangan pernah bosan diajak untuk bertakwa. Juga jangan pernah bosan mendengar ajakan untuk bersyukur. Karena memang hal-hal seperti ini kita tidak pernah maksimal. Syukur kita masih minim, takwa kita masih minim, ghibah itu masih gampang banget kecolongan. Jangan pernah sombong terhadap ilmu-ilmu seperti ini dan nasihat-nasihat yang menjelaskan seperti ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ini tidak ada di sini. Padahal di aslinya ini yang pertama. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Coba tadabburi ayat ini, resapi. Ayuhibbu, apakah suka ahadukum, salah seorang di antara kamu, an yakula lahma akhihi, untuk makan daging saudaranya, maitan, dalam keadaan mati. Ada di antara kita ini yang kalau saudaranya itu sudah mati, dia pengen makan dagingnya. Waduh, itu kakinya enak itu kalau di sop, orang gila itu. Nah, iya kan? Waduh, itu lengannya gemuk banget, itu masih empuk, kayak daging kambing muda gitu. Astagfirullahaladzim. Fakaritumu, pasti kamu akan membencinya, kamu tidak menyukainya. Allah membuat permisalan itu sampai separah ini, sejelas ini. Berarti orang yang ghibah saudaranya itu berarti seperti dia makan daging saudaranya. Mestinya itu dia tidak lakukan, tapi begitu gampang kita ini kadang-kadang ghibah. Ya. Tolong ya, kalau ada orang yang duduk di kursi ini, saya atau yang lainnya, ngelantur misalnya ghibah sesama ustadz atau ghibah yang lain, antum ingetin, ustadz mohon perhatikan ini majelis ilmu, antum nasihati saya. Kalau misalnya saya menyalahgunakan amanat antum ini, tiba-tiba saya ghibah menyebutkan aib yang lain, antum ingetin, ustadz ini masjid dan majelis ini adalah majelis ilmu meskipun kecil-kecilan, antum ingetin saya. Ya, kadang-kadang itu masya Allah sampai di majelis itu ya, kecolongan. Ya, udah, ghibah itu apa sih? Ghibah itu apa? Ngomongin hal yang tidak baik dari saudara kita sama muslim, yang hal itu benar-benar ada pada dirinya. Nah, biasanya ngelesnya atau ngeyelnya orang ghibah itu kalau ada yang ngingetin apa? Orang yang saya omong itu benar kok, fakta. Justru yang namanya fakta inilah kamu namanya ghibah. Kalau enggak berarti fitnah. Kalau ngomongin kebaikannya, ngomongin kebaikan orang, ghibah apa enggak? Ya enggak lah. Tapi hati-hati, jangan di depan mukanya. Memuji-muji orang, menyebutkan kebaikan di depan mukanya itu dikhawatirkan justru jadi fitnah orang yang kita puji-puji. Tapi kalau ada orang misalnya ngumpul-kumpul, masya Allah, ngenang si fulan ya, si fulan itu ya Allah orangnya baik banget, sayang sekarang dia sudah pindah kemana? Pindah kemana? Bisa saja ke kuburan atau ke perumahan lain.
Ya, itu tidak ghibah. Jadi menjarakan aib. Taib. Ada di Al-Adabul Mufrad itu yang lebih ini lagi di kitab Adabul Mufrad yang lebih telak lagi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ingat saya Abdullah bin Amr bin Al-As berjalan dengan para sahabat rombongan. Di perjalanan itu beliau melihat bangkai keledai yang sudah membusuk. Bangkai itu kalau membusuk biasanya kan menjadi menggelembung besar gitu kan? Ya. Ketika melihat bangkai itu dijadikan media untuk mengingatkan masalah ghibah. Sungguh kalau seandainya kamu makan bangkai itu sampai kenyang, lebih baik daripada kamu memakan daging saudara-saudara. Ya. Di dunia nasihat itu untuk mengingatkan kaum muslimin jangan ghibah. Itu pertama dengan ayat ini, ya. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain, ya, yang bisa digunakan untuk mengingatkan kaum muslimin, awas jangan ghibah. Nah, ghibah ini kaitannya dengan harta, nyawa atau kehormatan tadi? Kehormatan. Pentingnya masalah ini kita ingat Rasulullah ketika haji wada. Pada waktu khutbah di Arafah beliau mengingatkan masalah harta, darah, kemudian kehormatan. Tolong dibawa pulang ilmu ini. Insyaallah nanti bulan depan kita lanjutkan lagi masih bab ghibah kehormatan yang belum selesai. Ya, jaga lisan kita dari mengunyah-ngunyah, dari menginjak-injak harga diri sesama muslim, baik itu ghibah, fitnah, mencaci maki dan yang lainnya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Saya hanya bisa sampai di sini. Saya mau ngimamin di At-Taqwa, saya minta izin, ya. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.